Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala di 98,3 FM. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu 16 April 2014 dalam Pekan Suci. Pendengar yang terkasih, berbahagia sekali di pagi hari ini kita semua berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan pendengar, pada pagi hari ini di hari Rabu seperti biasa, Romo Diosesan Antara akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Antara dan Anda semua dalam Oase Rohani Katolik pagi hari ini. Baiklah para pendengar, marilah kita menyapa Romo Aan yang sudah bersama kita di studio untuk menemani Anda. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Marita dan juga para pendengar yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik. Ya, Romo, saya sudah lama sekali tidak siaran bersama Romo. Apa kabar Romo? Kabarnya baik dan semoga kita semua juga baik, sehat, dan tetap bersemangat. Amin Romo. Baiklah para pendengar, kita akan mengawali jumpa kita pagi hari ini dengan menyiapkan hati untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Romo Aan. Marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau telah memberikan teladan hamba yang setia, Yesus Putramu yang taat kepadamu. Syukur atas rahmat-Mu itu. Sehingga di minggu-minggu ini kami Kau ajak untuk semakin mendalami, menyelami misteri kasih-Mu, di mana Putramu akan menerima rahmat dan kehendak-Mu untuk menjalani perjalanan penderitaan, namun penderitaan yang akhirnya membuahkan buah-buah salib suci, yaitu kemuliaan dan kebangkitan. Semoga itu semua memberi pengharapan bagi kami untuk setia, tekun dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar setia dimanapun Anda berada, setelah kita bersama-sama berdoa, kita akan menyimak firman Tuhan sesuai dengan kalender liturgi di pagi hari ini dari kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 9a. Kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku.
Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar yang terkasih, setelah kita menyimak firman Tuhan, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan di pagi hari ini bersama-sama. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Demi kasih Setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan, aku menanggung cela. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih Setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Cela itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih Setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demi kasih Setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Pendengar yang terkasih, setelah kita menanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan, kita akan menyimak bacaan Injil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Marilah kita siapkan hati kita untuk menyimak bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki aku mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan berkatalah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku."
Lalu murid-murid itu melakukan seperti apa yang telah ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar setia dimanapun Anda berada, setelah kita bersama-sama menyimak firman-firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Aan. Romo, dari bacaan pertama pagi hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada kami, Romo? Kalau kita memperhatikan sabda Tuhan dari kitab Yesaya hari ini satu sharing pengalaman Nabi Yesaya bahwa ia merasakan Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan selalu mendampingi orang-orang yang menjadi pilihannya, orang-orang yang mau mengikutinya. Tuhan juga selalu memberi kekuatan dan juga membela. Lebih-lebih Yesaya saat-saat ia mengalami berbagai kesulitan di dalam hidupnya. Nah, ini kiranya kenapa? Karena pengalaman apa yang diungkapkan oleh Yesaya, karena ia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini yang semoga juga menjadi inspirasi bagi kita di dalam hidup kita, agar kita bisa menjalani semua kehidupan kita dengan segala tantangan-tantangan yang ada. Kalau kita sungguh menyerahkan semua pengalaman hidup kita itu di dalam Tuhan. Nah, ini yang kiranya disampaikan oleh Yesaya di dalam kitabnya. Romo, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada Nabi Yesaya, ini sungguh inspiratif sekali, dan juga bagaimana pernyataan dari Nabi Yesaya bahwa dia merasa Tuhan memberikan lidah seorang murid supaya perkataanku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Kemudian setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apakah yang ini ditekankan dari perkataan Yesaya ini, Romo? Yang mau ditekankan oleh Yesaya adalah sikap abdi. Ya, abdi di sini dalam arti berarti ada yang lebih di atasnya, sehingga dia begitu mengikuti apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh gurunya. Katakanlah seperti itu. Kalau itu seorang murid, maka Yesaya sharingnya bahwa Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku bisa memberi semangat. Lalu memberikan mempertajam pendengaran seperti seorang murid. Supaya ya kalau kita perhatian, kita bisa membayangkan bagaimana seorang murid di sekolahan, kalau itu betul-betul dia mendengarkan apa yang dijelaskan, yang diajarkan oleh gurunya, pasti dia akan cepat menangkap. Romo, berarti Yesaya ini juga adalah seorang murid yang baik ya, Romo ya, dan tidak menyombongkan dirinya dengan kemampuannya sendiri, tetapi di sini benar-benar mengakui bahwa semua itu adalah karena Tuhan yang membuat dia menjadi seperti itu. Iya, jadi karena kekuatan Tuhan, maka sikap dari seorang murid ini ya hanya mengandalkan kepada gurunya, kepada Tuhannya sendiri. Aku ini hanya abdi, aku nggak bisa apa-apa kalau tidak diberi kekuatan oleh
Tuhanku, kalau tidak dibimbing oleh Tuhanku. Nah, ini satu sikap kerendahan hati yang sungguh luar biasa. Ya. Maka dengan pengalaman itu Yesaya ketika menghadapi berbagai tantangan, kesulitan-kesulitan yang ia hadapi, dia bisa melewati itu semua. Bagaimana inspirasi dari Nabi Yesaya ini dan juga implementasinya terhadap kehidupan kita, Romo, sebagai manusia di zaman ini, yang juga mungkin Tuhan juga menajamkan lidah kita, kemudian Tuhan juga berusaha mempertajam telinga kita, tapi kadang-kadang kita tidak melaksanakan seperti Nabi Yesaya itu. Nah, hal yang seperti ini harus kita latih terus-menerus setiap hari. Bagaimana kita bisa katakanlah mempertajam pendengaran kita? Ya berarti kan ini butuh satu kepekaan. Aku mau menjadi pendengar yang baik. Kalau kita melatih setiap hari, aku mau mendengarkan suara di sini tidak hanya secara fisik ya, secara lahiriah, yang kedengaran soundnya begitu ya. Bukan hanya itu, tapi secara rohani, iman itu ya suara batin, inner voice, bagaimana suara Tuhan itu bisa aku dengar. Maka yang dibutuhkan adalah keheningan, ketenangan. Kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Ya biasanya kalau kita sebagai orang beriman, orang Katolik, itu kan ada waktu pemeriksaan batin. Nah ini penting. Kita diajak untuk semacam evaluasi diri. Pemeriksaan batin, lalu refleksi atas apa yang aku lakukan atau yang akan aku lakukan. Sehingga di situ menjadi semacam pendasaran bagi kita. Aku mendengarkan, oh ya, suara batinku mengatakan begini. Itu nanti pasti akan ada banyak suara-suara yang muncul di dalam diri kita itu. Nah, dari situ kalau kita sungguh melatih setiap hari, nanti akan bisa membedakan ini suara Tuhan atau suara yang lain. Atau hanya keinginanku sendiri. Terima kasih Romo. Romo, dalam ayat yang ke-6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini, apakah ini sebenarnya tentang yang akan dialami oleh Yesus Kristus, Romo? Ya, jadi Nabi itu selalu tugasnya bernubuat. Jadi dia semacam view-nya itu ke depan. Gitu. Jadi apa yang dia wartakan pasti nanti akan terjadi. Nah ini apa yang dikatakan seperti ini kan nanti yang akan dialami oleh Yesus sendiri, bahwa Yesus nanti akan dihina, akan diludahi, akan istilahnya dipukuli dan lain sebagainya. Tapi dia diam karena apa? Itulah kehendak Bapanya yang harus dia jalani. Nah ini sudah dinubuatkan. Artinya apa? Yesaya ini sebetulnya sudah mempersiapkan kepada kita semua. Ya, kepada kita untuk agar nanti pada saatnya nanti kamu akan tahu sendiri yang aku maksud ini. Semua nabi-nabi seperti itu. Maka selalu ada istilahnya suara kenabian. Suara nabi itu pasti dia akan membela kebenaran, dia akan membela keadilan. Gitu. Jadi suara kenabian seperti itu. Maka yang diungkapkan oleh Yesaya di sini mengenai lidah, karena suatu keberanian pasti orang akan berani ngomong, menyerukan keadilan, menyerukan kebenaran. Lalu yang kedua telinga, ya kan ini satu pendengaran, maka harus mau menjadi pendengar yang baik. Tidak hanya ngomong aja, tapi aku juga mendengarkan suara-suara keluhan-keluhan, mungkin rintihan orang-orang yang menderita. Romo, dalam bacaan pertama ini kelihatan bahwa keyakinan dari Yesaya dalam nubuatnya bahwa sungguh Tuhan Allah akan menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah. Apakah di sini juga memperlihatkan bagaimana kalau Tuhan sudah menentukan suatu pilihan, Tuhan pasti juga akan menolong kita dengan apa yang kita lakukan kalau itu seturut dengan kehendak Tuhan, Romo? Ya, jadi ini karena sungguh-sungguh apa yang dia putuskan itu sudah satu keputusan yang bulat tekad. Karena apa? Karena dia merasakan aku menyerahkan semuanya ini dalam Tuhan. Tuhan pasti akan membimbing aku. Nah ini
kaitannya dengan iman. Ya meskipun kadang kita itu semangat, tapi kalau kita nggak beriman kadang bisa ragu-ragu. Dalam perjalanan kok begini, nanti kita kecewa. Atau mungkin kok nggak sesuai dengan apa yang saya gambarkan. Bisa lalu mundur, putus asa, nggak jadi. Nah kalau iman itu sudah bulat tekad. Ini menyertakan Tuhan di dalam keputusannya. Apapun yang terjadi, saya tetap maju. Nah, itu suatu keputusan iman. Ya. Nah ini kadang-kadang yang juga kita sulit ya Romo ya. Kalau kita mula-mula sudah ingin maju, tapi kemudian di lingkungan kita ada halangan-halangan atau ada orang yang menentang atau yang mengejek, akhirnya kita surut lagi mundur. Itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal seperti itu Romo? Kita sebetulnya diberikan satu teladan dari Yesus sendiri ya, bahwa ketika kita itu siap di dalam ibaratnya kalau kita itu mau perang. Perang itu kan harus siap sedia ya apa yang kita butuhkan senjatanya. Tapi lebih-lebih iman kita. Nah ini yang sungguh sangat penting, karena kalau tidak, ini yang kadang kita sudah seperti yang tadi Marita katakan, aku udah ini tapi ternyata beda dengan yang ini, kok orang lalu kecewa. Iya. Bisa jadi, atau bahkan mungkin yang diharapkan itu suatu pujian ternyata malah mendapatkan kritikan, celaan. Nah ini kadang juga orang bisa mundur nih. Misalnya mau jadi pengurus satu organisasi atau lingkungan dalam kehidupan menggereja, bisa jadi gitu, karena yang dia bayangkan, kalau aku jadi pengurus, jadi ini itu yang baik-baik, aku dihormatin, aku dihargai gitu. Nggak antisipasi bahwa ada saatnya kita tuh menghadapi yang namanya orang itu macam-macam. Nah bagaimana kalau kita ini mau menjadi pelayan? Apalagi sekarang tahun ini kan tahun pelayanan ya. Bagaimana itu sikap pelayanan itu sungguh menjadi semangat di dalam hidup kita. Kalau kita sungguh mau melayani berarti harus siap. Nanti dimarahin, karena mungkin saya salah, saya keliru. Siap untuk itu. Mungkin juga ada kritikan-kritikan karena orang lain enggak setuju, enggak sepaham dengan kita. Nah ini kita siap enggak? Hal-hal yang seperti itu. Jangan hanya melihatnya yang baik-baik, yang positif-positif. Tapi kita antisipasi untuk diri kita sendiri, bahwa sungguh motivasiku pelayanan, aku melayani Tuhan dan sesama. Yang kadangkala itu tidak mulus, tapi juga ada kerikil-kerikil, ada batu-batu yang kiranya ada di hadapan kita yang kita harus siap. Nah ini yang semoga menjadi motivasi kembali, pemurnian kita di dalam pengabdian dan pelayanan kita itu. Berarti kita benar-benar harus sudah siap dengan apa yang akan kita terima, akan kita hadapi pada saat kita sudah menyatakan iya untuk suatu pelayanan ya Romo ya. Romo, kalau dihubungkan dengan Mazmur tanggapan pagi hari ini Romo, demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku waktu Engkau berkenan. Apakah ini menandakan bahwa di dalam kita melayani atau di dalam pada saat kita setelah mengatakan iya seperti Nabi Yesaya atau seperti yang akan terjadi pada Yesus sendiri, kemudian kita juga mengharapkan bahwa Tuhan juga memberikan peneguhan pada kita Romo. Ya. Ini apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini juga sebetulnya apa yang nanti dialami oleh Yesus sendiri. Kalau kita melihat ayat-ayatnya ya. Maka demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Ini suatu pengharapan bagi suatu iman orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi ya Tuhan gitu, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Nah ini bukan suatu paksaan, tapi sungguh menyerahkan pengalaman-pengalaman hidupnya di dalam Tuhan sendiri. Coba saja kalau kita melihat di dalam ayat-ayatnya. Karena Engkaulah ya Tuhan aku menanggung cela. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi karena cintanya kepada Tuhan sehingga dia merasakan sampai harus terpisah dari keluarganya, sampai harus
hal-hal yang negatif dia alami, nggak apa-apa. Maka demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Dan waktu haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ini kan pengalaman Tuhan sendiri. Iya. Gitu. Pengalaman ditinggalkan, pengalaman yang sungguh gak ada artinya di dalam hidup manusia. Tapi dia merasakan satu kekuatan yang luar biasa karena di dalam Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang besar itu yang meneguhkan dia, yang memberi pengharapan bagi dia, dan yang membuat dia tetap setia. Walaupun apa yang dialami, walaupun dalam keadaan sedih sendirian, dalam keadaan begitu menderita, sampai haus pun malah diberikan anggur asam ya Romo ya. Tetapi tetap setia kepada Tuhan. Ini benar-benar sulit dan tidak mungkin bisa kita lakukan sebagai manusia biasa, Romo. Ya pasti. Karena ini menyangkut, sekali lagi saya mengatakan, ini iman kita. Yeah. Iman itu ya hanya bisa kita olah, kita refleksikan gitu ya. Dan kita bawa di dalam Tuhan sendiri pengalaman-pengalaman itu, bagaimana supaya kita sungguh bisa menjalani pengalaman-pengalaman yang kadang tidak enak, pengalaman yang pahit. Yeah. Nah ini nanti kita akan renungkan lebih dalam di dalam bacaan Injil, di mana Tuhan Yesus sendiri mengalami itu. Terima kasih Romo. Baiklah para pendengar kasih, kita hentikan dahulu perjumpaan di bagian pertama ini. Kita resapkan permenungan dari Romo Aan dan kita siapkan hati kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Di bagian kedua nanti kembali Romo Diosesan Antara akan menemani kita semua. Mari kita siapkan hati untuk berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 16 April, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santa Bernadetta Sobiru, pengaku iman. Mary Bernadetta Sobiru lahir di Lourdes pada tahun 1844. Ia anak sulung dari keluarga François Sobiru, seorang pengusaha gilingan gandum yang jatuh miskin.
Semasa remajanya, ketika berumur 14 tahun, ia sering sakit-sakitan sehingga tubuhnya tampak lemah dan geraknya lamban. Meski demikian, ia tetap bersikap ramah kepada semua orang. Ketika Bernadette bersama 2 orang adiknya, Mary dan Yene, mencari kayu bakar di dekat Gua Masabel, ia mengalami peristiwa ajaib. Ia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik berdiri di dalam lingkaran cahaya ajaib di mulut gua itu. Wanita muda itu berpakaian putih cemerlang, ikat pinggangnya berwarna biru langit, kerudungnya panjang hingga menyentuh kakinya. Kedua telapak tangannya saling mengatup di depan dadanya, sementara sebuah rosario yang berkilau-kilauan tergantung pada lengannya. Peristiwa ajaib ini terjadi pada tanggal 11 Februari 1858. Sekembalinya di rumah, Bernadette menceritakan peristiwa ajaib itu kepada orang tuanya. Ia dimarahi dan diejek oleh orang tuanya dan orang-orang lain. Namun ia terus datang ke Gua Masabel sesuai pesan wanita muda cantik itu. Setiap kali ia datang, wanita muda itu selalu menampakkan dirinya. Hal ini terjadi sebanyak 18 kali, mulai dari 11 Februari sampai 16 Juli 1858. Mula-mula wanita cantik itu tidak menyatakan siapa dirinya. Barulah kemudian wanita itu mengaku, "Akulah yang dikandung tanpa cela." Sambil meminta agar orang berdoa dan bertobat, serta meminta agar di tempat penampakan itu dibangun sebuah gereja. Peristiwa ini sempat meresahkan masyarakat, pejabat negara, dan gereja. Polisi setempat melarang keras semua orang datang ke Gua Masabel. Meski demikian, makin lama makin banyak orang datang bersama Bernadette ke Gua Masabel. Walaupun mereka tidak melihat wanita muda itu, mereka hanya menyaksikan perubahan wajah Bernadette dan sikapnya yang terpesona memandang Bunda Maria yang tampak padanya. Pastor paroki dan uskup setempat sangat berhati-hati dalam menanggapi peristiwa penampakan itu. Beberapa tahun lamanya, Bernadette sangat menderita, baik karena kecurigaan orang-orang yang tidak mau percaya, maupun oleh semangat serta perhatian yang berlebih-lebihan dari orang-orang yang percaya. Namun ia menanggung semuanya itu dengan tabah dan sabar, sambil tetap percaya pada Bunda Maria yang menjanjikan padanya kebahagiaan surgawi. Tahun 1866, ia masuk biara Suster Caritas di Nevers. Di sini ia terlindung dari gangguan orang banyak. Meskipun tetap saja menderita karena sikap tak ramah dari beberapa suster pemimpin biara, dalam situasi ini penyakit asma yang sudah lama dideritanya kambuh dan semakin parah. Akhirnya tahun 1879, Bernadette meninggal dunia dalam usia 35 tahun. Jenazahnya tetap disimpan dalam biara itu dan dalam sebuah peti kaca. Jenazahnya tetap berada dalam keadaan utuh dan segar sampai sekarang. Peristiwa penampakan Bunda Maria di Lourdes pada tahun 1858 itu dan banyaknya mukjizat penyembuhan yang terjadi di sana sampai dewasa ini menjadikan Lourdes tempat ziarah teramai dalam sejarah Kristen. Bernadette, saksi langsung peristiwa itu, tidak mengambil bagian dalam perkembangan itu. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala, kami kembali menemani Anda di pagi hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik di edisi hari Rabu 16 April 2014 dalam masa Pekan Suci.
Pendengar yang terkasih, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja memutar gelombang 98,3 FM. Saat ini menemani Anda semua Romo Diosesan Antara dan saya Bernadette Marita. Kami masih setia sampai dengan penghujung acara nanti. Pendengar yang terkasih, sebelum kita melanjutkan menyimak permenungan dari Romo Aan pagi hari ini, saya informasikan kepada Anda yang mau mengirimkan pertanyaan usul atau saran, Anda dapat kirim melalui pesan singkat ke nomor 021927655555 atau Anda dapat sharing iman dengan mengirimkan melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah para pendengar, kita akan segera melanjutkan permenungan dari Romo Aan yang akan diawali dengan sebuah lagu. Seperti biasa, Romo Aan akan memberikan hadiah sebuah lagu untuk kita semua. Romo, lagu apakah yang akan dibawakan Romo pagi hari ini untuk kami, Romo? Saya akan menyanyikan lagu dari Puji Syukur 480. Mari kita merenungkan ayat yang kelima dan ketujuh. Karena ini sesuai dengan renungan kita hari ini. Bagi para pendengar yang ada puji syukur dan bisa mengikuti, mari kita bersama-sama mengidungkan, mari kita merenungkan. Seperti seorang abdi, Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dengan kejam didera. Hati Yesus yang terluka karena cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cinta-Mu. Ya, para pendengar terkasih, itu adalah lagu dari Romo Aan. Mari kita merenungkan, karena sudah semakin dekat di mana kita akan mengenangkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, dan besok diawali dengan perjamuan malam terakhir ya Romo ya di hari Kamis. Romo, makna dari lagu yang hanya 2 ayat tersebut, tapi lagu itu sungguh menyentuh hati kami, Romo. Sebenarnya apakah makna dari lagu tersebut? Makna dari lagu ini kita diajak untuk merenungkan, lebih-lebih kalau 2 ayat tadi, ayat 5 dan 7 yang kita kidungkan bersama, dari sabda Tuhan hari ini, baik kitab Nabi Yesaya maupun bacaan Injil Matius, itu mau mengungkapkan bagaimana seorang abdi. Abdi itu berarti pelayan. Abdi adalah orang yang sungguh hanya mengandalkan kepada tuannya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia akan melaksanakan tugas itu. Dan itulah Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang hari ini kita renungkan bersama. Maka apa yang akan dialami Yesus sendiri, Yesus tahu hatinya yang terluka. Tapi itu semua karena cinta kita, cintanya kepada kita umatnya. Maka kita diajak untuk agar kita pun mampu bisa mengikuti seperti Yesus sang abdi itu. Ini yang kiranya mau saya ajak para pendengar untuk merefleksikan dari lagu Mari Kita Merenungkan. Ya, terima kasih Romo. Romo, setelah kita menyimak lagu tadi, lagu yang sungguh membuat kita pun merasakan bagaimana penderitaan yang akan dialami oleh Yesus sebagai seorang abdi, seorang hamba yang harus taat kepada Bapaknya. Romo, dari bacaan Injil pagi hari ini, permenungan apakah yang akan kita hayati bersama-sama, Romo? Dari sabda Tuhan hari ini, inilah kiranya Yesus mulai membuka sedikit akan apa yang akan ia alami.
sejarah keselamatan dari Allah sendiri yang ternyata itu sungguh penuh tantangan. Ya. Gak mudah, karena apa? Ternyata dari ke-12 murid Yesus ini ada satu yang nanti akan menjadi pengkhianat, akan menjual Yesus, akan mengkhianati Yesus. Dan ini yang sungguh sebagai seorang pimpinan dari kelompok itu, saya rasa pasti kecewa ya, melihat seperti itu. Tapi kenyataannya justru dari situlah pelan-pelan para murid, termasuk Yudas sendiri yang nanti mengkhianati itu, dibuka hatinya oleh Tuhan sendiri. Mungkin seorang Yudas yang terkejut mendengarkan Yesus yang mengatakan terus terang apa yang akan terjadi ya Romo ya. Iya. Apakah dia merasa tertangkap basah atau dikejutkan oleh perkataan Yesus tersebut? Kalau melihat dari kisah di sini, sepertinya sama sekali tidak menyadari itu, tidak merasa bahwa itu dirinya. Padahal Yesus sudah mengatakan ketika Yudas, bukan aku ya Rabi, tapi Yesus sendiri, engkau telah mengatakannya. Jadi bisa jadi begini ya, pengalaman ya, mungkin sedikit dia merasakan itu, kok kayaknya Yesus tahu gitu ya. Iya. Lalu maka dia dengan kata-katanya itu supaya seolah-olah memang bukan dia gitu. Justru dari seperti itu malah sebaliknya gitu. Nah ini yang kiranya kenapa bisa seperti itu? Kalau tadi saya mengatakan bahwa supaya hati kita menjadi peka, pendengaran kita menjadi lebih tajam. Nah itu ya, kalau kita membangun relasi terus-menerus dengan Tuhan, pasti tidak akan seperti yang dialami oleh Yudas ini. Karena apa? Nuraninya diasah, nuraninya tidak tumpul, nuraninya tidak bisa ditutupi dengan yang lain-lain yang duniawi. Ya. Ya, karena apa? Kesetiaan itu. Maka ini sesuatu yang sangat berlawanan dengan apa yang dialami oleh Nabi Yesaya. Yesaya yang begitu taat, setia, namun ini Yudas sangat berbeda sekali. Tapi disinilah sebetulnya sabda Tuhan dari kedua bacaan ini kan menggambarkan, ya itulah gambaran umat manusia. Itu gambaran mana yang setia, mana yang tidak. Nah ini kan satu yang bahwa dalam kehidupan umat manusia itu satu yang dinamika. Maka mana kita yang tahu diberi kebebasan oleh Tuhan, ini yang baik, ini yang tidak baik. Maka mari, kalau kita sungguh mendengarkan suara batin kita, suara hati kita, maka kita pun akan mengambil kesetiaan itu, meskipun yang kita hadapi mungkin gak enak. Beda sama yang mungkin diambil oleh Yudas ini. Ya. Secara materi dia mendapatkan uang kan. Di sini dikatakan mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi dibeli. Iya. Oleh orang-orang imam-imam kepala itu. Berarti imannya Yudas juga berhasil dibeli oleh imam-imam kepala itu ya Roma ya? Iya, karena ya secara iman dia tidak memelihara imannya dengan baik. Katakanlah ada goncangan sedikit, dia kekurangan ekonomi, bisa jadi tergoda, gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan Nabi Yesaya tadi Romo, Nabi Yesaya malah Tuhan mempertajam telingaku, kemudian juga memberikan kepadaku lidah seorang murid yang memberikan semangat baru kepada orang lain. Sedangkan di sini Yudas, Yesus sudah mengatakan apa yang akan terjadi, malah dia pun mengatakan bukan aku ya Rabi. Berarti apa yang di hatinya dengan apa yang keluar dari mulutnya justru berbeda ya Romo ya. Nah itu malah justru kok bisa beda sama sekali. Nah ini yang karena apa? Jadi ya menurut saya ini tidak memelihara iman. Kurang setia sehingga kan kita nggak bisa. Maka tadi saya mengatakan hal yang seperti itu bagaimana mesti dilatih setiap hari. Kita tidak bisa mengandaikan bahwa sekali jadi. Artinya ketika aku menjadi orang Katolik, aku dibaptis, aku udah pernah mendapatkan pelajaran dari katekes pendidikan agama di sekolah. Itu ya menjadi
pendasaran aja, tapi pendasaran itu kan harus terus menerus dikembangkan iman kita. Iya. Itu nggak cukup udah sekali itu jadi, enggak gitu. Ini yang harus dipelihara, harus dijaga. Ibaratnya tanaman seperti ini kan harus disirami. Kalau ada rumput-rumput yang mengganggu, rumput itu harus disiangi, harus dibabat gitu, supaya ini nanti bisa berkembang dengan baik. Kalau itu pohon bisa berbuah, buahnya juga buah yang baik, bisa dinikmati, seperti itu. Nah, kalau kita nggak memperhatikan iman kita, nggak memelihara iman kita, ya nanti ketika ada badai dalam kehidupan bisa goyah. Ada angin kencang, bisa terbawa angin. Ada arus banjir, kita bisa ngikut arus, seperti itu. Nah, ini kan sebagai satu gambaran. Nah, iman pun harus kita kembangkan terus-menerus, kita pupuk terus-menerus di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih relasi kita dengan Tuhan, supaya apa? Aku selalu diingatkan Tuhan, supaya aku selalu peka, supaya aku selalu bisa mendengarkan suaranya yang terus-menerus membimbing saya, menggema di dalam batinku itu. Romo, kalau melihat situasi kehidupan manusia pada zaman sekarang, ada di antara kita yang mudah sekali, yang seperti Romo tadi mengatakan bahwa kurang memelihara iman mungkin. Lalu akhirnya mudah sekali terjatuh, mudah sekali tergoda, mudah menerima demi kekayaan untuk diri sendiri. Nah, hal-hal yang seperti itu, bagaimana caranya supaya kita bisa tidak menjadi Yudas-Yudas yang lain, namun bisa ya mungkin lebih baik untuk dari generasi muda saat ini, Romo, sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi, khususnya untuk negara kita ini. Nah, baik. Hal yang seperti ini kan sebetulnya kita diajak untuk terus-menerus memelihara iman kita. Itu tidak hanya napas, Natal dan Paskah. Ya. Nah, seringkali kan yang terjadi hanya itu. Itu yang penting aku kalau kehidupan menggereja, aku yang penting udah iuran kok, aku udah nyumbang kok. Kadang gitu. Kita hanya melihat dari sisi materi, sisi yang nampak, yang kelihatan. Tapi bagaimana dengan iman kita ini? Seringkali keluarga, orang tua kita itu mementingkan pengetahuan, ilmu pengetahuannya. Anak-anak sampai banyak sekali harus kursus ini itu, kemudian les ini itu, tapi kadang imannya ini yang kadang udahlah cukup dapat dari sekolahan aja. Kalau itu di sekolahan Katolik, cukup deh di gereja, begitu. Padahal keluarga juga punya peran yang penting dalam pembangunan iman, pendidikan iman anak-anak kita. Yeah. Itu. Nah, kalau kita menyerahkan begitu saja, lalu di rumah sama sekali tidak ada, doa bersama pun gak ada, semua udah mengandaikan udahlah udah gede, di sekolah juga udah diajarin berdoa, itu. Nah, ini yang gak bisa. Ke gereja, kita sebagai orang tua gak pernah memberi contoh ke gereja, tapi nyuruh-nyuruh anak-anak kita ke gereja. Nah, ini kadang menjadi bumerang bagi kita. Itu. Maka penting di sini kita sebagai orang tua, ya apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam hal iman, pendidikan iman. Oke lah, pendidikan yang lain, katakanlah ilmu pengetahuan ya, itu bisa kita serahkan kepada orang lain, ini itu dan sebagainya. Tapi pengetahuan iman, pendidikan iman, ini orang tua juga punya peran. Tidak cukup kita serahkan di sekolah, udah gitu. Di sekolah paling seminggu berapa kali, nggak setiap hari kan dapat pelajaran agama, gitu. Lalu itu pun hanya berapa jam. Nah, padahal anak kita ini hidup dengan kita berapa jam di rumah. Kita pernah nggak memberi pembekalan? Atau katakanlah, ya mungkin ini semacam ekstrimnya ya, kita itu ngundanglah katekis gitu ya untuk ngursusin anak kita, katakanlah sebagai pengetahuan iman, paling tidak. Setelah pengetahuan itu kan kalau anak udah tahu, oh begini, begitu, orang kan lalu
nanti pelan-pelan dibiasakan. Iya. Ya kan? Ya sama seperti kita minta anak-anak kita untuk kursus katakanlah bahasa Inggris. Supaya bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik kan dikursusin. Nah, kenapa kita juga nggak punya pikiran atau pandangan yang oh iya biar anakku ini imannya kuat, tak kursusin deh agama. Iya, Romo ya, nggak ada ya kursus iman Gitu ya. kan? Iya. Iya, tapi Nggak ada paroki dipikirkan. ada yang paroki kursus mengenai iman ini sungguh dipikirkan. Ya ada satu paroki yang memperhatikan ini pembinaan iman ini dari anak-anak sampai orang tua bahkan keluarga. Ya, tapi Nah. sebenarnya KAJ sudah memikirkan juga ya Romo ya, Iya. walaupun dalam bentuk permenungan keluarga seperti itu. Makanya saya rasa kita juga maksudnya jangan hanya mengandalkan orang-orang yang membuat gitu loh. Iya. Tapi kita sendiri nih paling tidak per keluarga sendiri ini gimana sih memikirkan iman anak-anaknya atau iman dirinya kalau merasa aku kurang. Kok aku imanku masih istilahnya kadang orang Jawa imanku masih cetek ya. Nah, kalau merasa seperti itu manggillah. Undanglah orang yang punya pengetahuan iman lebih. Nah itu kan sama ketika kita aku kurang, aku nggak bisa matematika, aku kursusin aja deh Bu Marita, guru matematika kan aku dikursus dong misalnya, aku les dong, nanti kan jadi bisa. Ya sama, saya rasa sama dalam hal pendidikan iman agama kita seperti itu. Ini yang mungkin sebagai satu bentuk pertobatan kita ya, kita mewujudkan itu sekolah iman gitu bagi keluarga lah gitu ya. Kita mulai dari keluarga kita sendiri. Kalau kita kurang pengetahuannya, cobalah cari-cari ini. Ada juga sih anak-anak yang ada beberapa yang sharing sampai karena dibatasin anak ini suka baca, sampai akhirnya udah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya anak ini dengan inisiatif sendiri karena dia tuh kayaknya haus membaca. Akhirnya kitab suci dibaca. Bagus ya Romo. Tiap hari kitab suci dibaca. Jadi dia tahu kisah-kisah tentang Tuhan Yesus itu. Kemana-mana dia bawanya kitab suci, ada itu. Anak masih kelas 2 atau 3 SD. Gitu. Berarti benar-benar pemeliharaan iman itu dimulai dari keluarga kecil, keluarga inti masing-masing, supaya orang tua juga lebih perhatian, lebih peduli dan tidak cuek ya Romo ya. Bukan dibiarkan saja anak, asal anak tenang, asal anaknya senang, tetapi lupa untuk diajarkan mengenai pendidikan iman bagi anak tersebut. Nah itu, kadang kita itu kalau untuk hal-hal yang lain, pendidikan yang bukan iman, berapapun uang harus keluar, mau, berani gitu. Tapi giliran untuk yang mbok dikursusin, mbok ikut rekoleksi lah, ikut retret, mikir-mikir, bayar nggak? Kalau gratis mau. Nah itu, kadang, aduh kok kadang tuh kebalik-balik mikirnya gitu. Ini kan untuk iman kita, tidak hanya intelektual yang kita kembangkan, tapi iman kita, hati kita, gitu. Kadang mungkin kadang tuh agar kalau saya itu supaya seimbang lah gitu ya. Kita kalau cari-cari, ada kursus apa ya, atau kalau kita sebagai orang Katolik gitu, kapan ya ada retret apa ya, di mana ya? Ada rekoleksi apa ya gitu. Nah seperti itu kan nanti menambah iman kita gitu, biar seimbang gitu antara yang pendidikan ini kan berarti intelektual kita ya, pikiran kita gitu, logika kita, tapi juga yang hati, ya, Romo, semangat spiritnya ini. Baik, terima kasih Romo. Romo, sebelum kita menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, adakah pesan secara khusus untuk para pendengar, terutama menyiapkan hati untuk besok sudah kita mulai Kamis Putih ini Romo? Baik, kalau untuk persiapan besok dari Sabda Tuhan hari ini, hikmat, semangat yang bisa kita ambil adalah menjadi abdi tadi, menjadi seorang murid, bagaimana kita sungguh mendengarkan dan setiap hari menjalin relasi dengan Tuhan. Itu sebagai latihan-latihan kita supaya semakin peka, semakin tajam pendengaran kita, lalu juga hati kita ini, nurani kita ini juga semakin menjadi mendengarkan suara Tuhan itu sungguh-sungguh tidak, nurani kita nggak tumpul gitu ya, tapi sungguh-sungguh saya bisa memilah-milah, bisa membeda-bedakan dan akhirnya membuat satu keputusan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidupku. Lalu yang kedua, berkaitan dengan apa yang sudah kita jalani, aku sudah
sanggupi dari panggilan Tuhan dalam hidup kita ini, maka kita harus siap dengan segala risiko dan tantangannya. Ini gak mudah, tapi kalau kita sungguh menghayati seperti yang dihayati oleh Yesus sendiri dalam melaksanakan kehendak Bapa, Dia menerima semuanya itu. Dan Tuhan membimbing, Tuhan memberi kekuatan. Nah, kalau kita juga seperti itu, maka kita pun juga akan mudah, akan lebih ringan menghadapi segala tantangan, kesulitan di dalam hidup kita. Ya, terima kasih Romo. Baiklah para pendengar, dengan demikian kita harus mengakhiri jumpa kita di pagi hari ini, di hari Rabu 16 April 2014 dalam masa Pekan Suci. Maka Romo Diosesan Antara dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Rabu, selamat beraktivitas, tentunya dengan selalu bersemangat dan tetap tersenyum. Marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, persiapan kita untuk memasuki Tri Hari Suci, seluruh tugas, pekerjaan, orang-orang yang membenci, yang memusuhi kita, serta seluruh pelayanan-pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.